Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu semua yang dirahmati Allah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta karunia-Nya. Hari ini kita masih diizinkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul dengan keluarga tercinta kita, berkumpul dengan rekan-rekan kita, baik mungkin yang ada di sekolah, juga yang ada di komunitas-komunitas, dan tentu saja kita bersyukur bahwa kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat berukhuwah. Ya, pada hari ini, alhamdulillah kita berkumpul. Ini dari ada yang dari Palembang, Bogor, Jombang. Ya, biasanya nanti banyak lagi dari mana nih? Dari Jawa Timur, ya Jawa Tengah. Senang sekali bisa bertemu dan dengan Bapak dan Ibu guru semua di sini. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga para pengikut yang istiqomah di jalan Islam. Bapak dan Ibu semua, hari ini kami dari Yayasan Bening Indonesia mengadakan acara semacam open mind ya, tentang bagaimana mendampingi anak belajar di era pandemik, khususnya saat ini di level pendidikan anak usia dini. Yayasan Bening ini sendiri sudah berdiri dari tahun 2004 dan saat ini sudah memiliki beberapa lembaga pendidikan anak usia dini, ya ada 5 dari 10 yang kami miliki sekarang memang kami perkecil menjadi 5, salah satunya ada di Bali dan beberapa lainnya ada di Bogor. Di Bali tepatnya di Kabupaten Buleleng. Lalu kami juga mengelola sekolah dasar, mengelola SMP homeschooling, serta rumah Quran. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Sumarti Tahir, MPD, ya sebagai Direktur Pendidikan di Yayasan Bening Indonesia. Perkenalkan, saya Nastiti, saya moderator pada siang hari ini. Di Bening, saya memegang sebagai Ketua Yayasan Bening. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu biodata Ibu Marti. Ibu Sumarti Tahir, karya Ibu Marti adalah pemilik hak cipta model pengembangan bahasa Indonesia anak usia 4 hingga 8 tahun dengan merek CBI Phonic, serta pemilik hak cipta dari 50 judul buku cerita anak dan buku panduan pengasuhan anak. Jadi sudah ada 38 partisipan. Mohon maaf kami memang sengaja mute semua speaker ya. Kepada Ibu Marti, ya sebelum kami persilakan, saya kasih gambaran sedikit ya bahwa selama 40 menit Ibu Marti akan memberikan pandangan ya tentang apa itu belajar ya dan bagaimana mendampingi anak belajar di era pandemik ini, karena yang kita rasakan hari ini, bahwa kita tidak sendiri ya Bu ya, tidak sendiri berpusing-pusing gitu, kita bersama-sama oleh Allah ditakdirkan sedang berada di rumah bersama keluarga kita, para guru yang luar biasa walaupun ada di rumah atau sekarang yang lagi berkumpul ya di sekolah, ya itu semua juga tidak duduk diam ya. Dan hari ini materi ini sebenarnya adalah materi pembuka yang kami persembahkan untuk para orang tua sebagai bekal bagaimana mendampingi anak belajar di rumah, juga kepada guru ataupun pemilik sekolah, sehingga kita semua akan sinergis antara sekolah, antara guru, yang jelas kami berharap bahwa open mind ini bisa membuka paradigma baru bahwa ternyata anak belajar itu bukan melulu di bidang calistung, terutama untuk anak usia dini, dan bagaimana kita bisa menumbuhkan fitrah belajar sehingga anak itu akan terus memiliki rasa ingin tahu, anak itu akhirnya bisa bertanggung jawab ya, anak itu bisa
mendapatkan kesempatan untuk memutuskan sesuatu gitu ya, itu insya Allah akan dibahas secara umum oleh Ibu Marti. Baik, kepada Ibu Sumarti, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya selama 40 menit. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Nastiti, teman-teman guru dan orang tua, terima kasih telah bersama-sama kami untuk kembali belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini banyak nih dari Bali, ya, dan dari Palembang dan dari semuanya. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu demi satu. Nah, yang pertama kita harus sepakat dulu dengan beberapa istilah yang kita gunakan sekarang ini. Nah, jadi ada kata mendampingi. Mendampingi anak itu artinya adalah orang tua atau guru memberikan sejumlah program kepada anak. Nah, selama ini banyak sekali beberapa orang mengatakan bahwa program itu berarti pelajaran, bahwa program itu berarti LKS, gitu. Nah, kita akan bersama-sama membuat kesepakatan bahwa yang namanya program itu ada 3 komponen, yaitu ada materinya, ada aktivitas, dan ada evaluasi. Nah, ini istilah program untuk pendidikan anak usia dini. Nah, jadi kalau selama ini ada beberapa sekolah yang menggunakan Zoom untuk anak usia dininya, yang ada adalah anaknya baru sebentar terus kemudian kabur. Kenapa? Karena dia merasa nggak penting. Bagi dia bermain itu jauh lebih menarik daripada di depan handphone atau di depan laptop orang tuanya. Nah, bagaimana program itu? Jadi program itu harus sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, anak-anak belajar di rumah ya berbeda dengan anak-anak yang ada di sekolah kita. Kalau di sekolah kita, anak-anak tuh melihat fisiknya kita, melihat blegernya kita gitu. Dan ada teman-temannya. Sehingga kalau dia mau lompat-lompat atau mau teriak-teriak, itu enggak ada yang ditakuti lah atau ada yang menahan lah istilahnya meskipun nggak takut gitu. Nah, tapi ketika di rumah sudah tempatnya adalah miliknya, orang tuanya atau mbaknya atau siapapun itu adalah yang sehari-hari sama dia, sehingga apa? Meskipun pelajarannya sama dengan di kelas, yang ada adalah orang tuanya stres, anaknya juga stres. Gitu. Nah, karena itulah kami dari Yayasan Bening Indonesia, ya, di beberapa bulan sebelumnya, kami stres oleh orang tua. Karena apa? Tugas belajar di rumah kami itu berbeda dengan sekolah yang lainnya. Kalau sekolah yang lainnya itu, ayo sekarang waktunya online, jam sekian sampai jam sekian. Kita enggak. Bahkan kita online itu hanya 2 kali. Dan itu pun dengan pertimbangan yang cukup akurat, ya. Dan akhirnya untuk nanti pas pada waktu pembelajaran tahun ajaran baru, ya, kemungkinan besar kita tidak menggunakan Zoom dan teman-temannya untuk anak PAUD. Nah, kami menawarkan dengan cara lain. Ya. Oke, baik. Jadi belajar itu adalah konsep yang diajarkan melalui sejumlah aktivitas. Jadi ada konsepnya. Kalau belajarnya mewarnai itu bukan konsep, mewarnai itu keterampilan. Gitu. Nah, menempel itu keterampilan, bukan konsep. Nah, konsep itu misalnya sekarang anak mengenal ibadah sehari-hari. Nah, itu konsep. Jadi beda antara konsep, kegiatan, berupa aktivitas. Misalnya konsep mengajarkan cara berdoa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Caranya bagaimana? Itu konsepnya, cara berdoa. Nah, ini kelompoknya apa? Kelompok adab. Adab terhadap apa? Adab terhadap Allah. Aktivitasnya, misalnya anak-anak suruh duduk, terus kemudian di depannya dikasih makan, terus anak berdoa. Nah, setelah berdoa,
apa namanya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kami rizki, ya. Allahumma barik lana fima razaqna wa qina adzabannar. Dan jadikanlah makanan ini makanan yang berkah untuk saya. Sehingga apa? Pas makannya nggak sambil ngomong. Ketika anaknya sambil ngomong, dia diingatkan lagi, kita kan sedang makan rizki dari Allah. Kira-kira Allah lihat kita atau tidak? Ketika anaknya, nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga apa? Konsep tentang adab kepada Allah, dalam hal ini materinya adalah adab berdoa saat makan, nanti bisa diulang oleh anak. Ketika nanti dia akan, makan lagi, maka konsep yang sudah dikuasai itu akan dilakukan secara mandiri. Itu maksudnya. Nah, pandemi itu artinya adalah wabah yang terjadi di seluruh dunia. Jadi yang sekarang ini melakukan PJJ dan lain-lain itu bukan hanya ibu, seluruh dunia sama. Gitu. Dari tadi pagi sampai tadi siang, ya saya terus on di YouTube, ya, benar-benar mengubah pola seseorang, pola berkomunikasi, pola berusaha, berupaya, gitu. Jadi yang dapat kita lakukan yang terbaik adalah hadapi dan keluarkan kreativitas agar anak-anak tetap belajar. Ya, lanjut Bu Nas. Oke. Nah, ini faktanya. Tidak semua orang tua memiliki keterampilan mengajar, Bu. Jadi jangan bayangkan semua orang tua itu meskipun hanya aktivitas yang sederhana. Nah, yang kami lakukan 2 bulan yang lalu, orang tua diberikan deskripsi. Deskripsinya itu berupa SOP. Jadi misalnya untuk menjalankan aktivitas A, ya, ajak anak mengambil 5 sendok, ya. Terus kemudian susun sendok di meja. Setelah anak susun di meja, mintalah anak untuk menghitung, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, ya, jangan bayangkan orang tua itu langsung ngerti sebagaimana bapak dan ibu, tidak. Apalagi yang meskipun sama-sama guru, ya, antara guru PAUD, guru SD, guru SMA, dosen, ya, itu cara ngajarnya beda. Belum tentu dosen bisa ngajar anaknya yang PAUD. Akan tetapi kalau guru PAUD, ya, apakah mungkin bisa dosen? Sangat tantangan, gitu ya. Kalau jadi guru besar dan lain-lain, ya, silakan ngajar anak PAUD. Itu tantangan tersendiri. Yang kedua, anak di rumah sebagian besar tidak terbiasa dengan aturan. Ini yang harus sama-sama dipahami. Yang ketiga, program dari sekolah itu cenderung akademik dan tidak terintegrasi dengan kehidupan anak sehari-hari. Lah, kalau misalnya hanya ada kerjakan LKS nomor 5, kerjakan LKS itu bagi anak-anak boring banget, gitu. Nah, yang keempat, anak punya banyak pilihan aktivitas bermain yang tidak mendukung program sekolahnya jelas. Di rumah ada handphone, di rumah mungkin juga banyak banyak temannya, banyak saudaranya. Sehingga kemungkinan untuk belajar tepat waktu sebagaimana di sekolah tentunya tidak bisa. Maka programnya harus fleksibel. Nggak bisa misalnya hari ini diturunkan program, hari itu juga harus mengerjakan. Belum tentu bisa. Karena apa? Waktu belajarnya sangat-sangat fleksibel. Ya. Oke, ini faktanya. Lanjut, Bu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ini beberapa yang harus dilakukan oleh kita semua. Yang pertama adalah membantu orang tua menyiapkan program belajar di rumah yang integrasi dengan artinya apa? Setelah anak melakukan program sudah kita susun, setelah itu anak bisa melakukannya sendiri secara mandiri. Nah, jadi anak-anak ini diharapkan ke depannya belajar itu adalah dengan kesadaran, bukan dengan paksaan, juga dengan bukan suruhan, gitu. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan. Yang kedua, mendampingi orang tua saat melaksanakan program. Nah, bagi sekolah, pada saat pandemi sekarang ini, murid Anda nambah.
Kalau sekarang murid Anda itu ada 100, maka sekarang ini ya Anda punya murid 300. Yang 200 dari mana? Ayah ibunya. Kalau anaknya ke sekolah, ya hanya anak itu saja yang menjadi murid bapak dan ibu. Tapi begitu ke rumah, ya mamanya, papanya, belum lagi kakak-kakaknya, ya itu akan menjadi pengaruh juga apakah anak itu mampu belajar dengan baik atau tidak. Lanjut. Nah, yang ketiga, membantu orang tua melihat perkembangan belajar anak. Jadi mohon dicatat, jangan sampai orang tua itu hanya jadi pelaksana. Kenapa orang tua perlu dikasih keterampilan melihat perkembangan belajar anak, agar nanti kalau Allah izinkan pandemi ini berlalu, terus kemudian anak-anak kembali ke sekolah, orang tua bisa lihat perbedaan bukan hanya dari satu aspek saja. Nah, selama ini biasanya orang tua itu akan sedih kalau anaknya kok nggak bisa baca-baca. Tapi saya yakin setelah pandemi ini, orang tua akan punya mindset yang berbeda, ya, bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar baca tulis. Bagaimana dia mampu mengelola emosi, bagaimana dia mampu mengendalikan diri, itu ternyata juga harus diajarkan. Bagaimana dia harus menunggu, bagaimana dia harus memahami, karena saya yakin orang tua juga ada jenuhnya ketika mengajarin anak-anaknya. Ya, selanjutnya, nah ini menyiapkan belajar di rumah, itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah memastikan orang tua memahami tujuan pendidikan anak. Nah, secara umum, tujuan pendidikan anak itu adalah menjadi seorang muslim yang baik dan warga negara yang baik. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya saat ini Anda sudah menyekolahkan anak di sekolah tertentu, ya PAUD tertentu, silakan dicek di visi misi. Bisa saja visi misinya segambreng. Misalnya membentuk anak bertakwa, berkarakter mulia, suka berbagi, suka menabung, dan lain-lain. Nah, dengan berbagai macam indikator itu, kalau disimpulkan, muaranya adalah menjadi seorang muslim yang baik. Untuk apa dia punya banyak tabungan kalau pada akhirnya dia pelit? Untuk apa dia punya banyak keterampilan kalau pada akhirnya dia tidak mau berbagi dengan orang lain? Jadi, seorang muslim yang baik itu artinya adalah seorang muslim yang dengan kehadirannya orang lain tidak merasa ada kesulitan ketika berinteraksi, saling menguntungkan dan memberikan manfaat dimanapun dia berada. Itu ciri khas seorang muslim sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, yang tidak boleh dilanggar, bahwa seorang muslim yang baik itu harusnya adalah warga negara yang baik. Jadi jangan dipisahkan itu antara sebagai seorang muslim dan warga negara yang baik. Nah, warga negara yang baik itu yang mana? Warga negara yang baik itu berarti warga negara yang betul-betul mencintai negaranya. Nah, bagaimana kalau Anda menjadi punya lembaga, ya, maka kata menjadi seorang muslim yang baik itu harus didetailkan. Di lembaga kami diterjemahkan menjadi beradab, berani, beradab, dan berkarya. Jadi warga negara yang baik. Nah, jadi perwujudan dari rincian itu tujuannya menjadi berani menyampaikan kebenaran disertai dengan tanggung jawab. Beradab artinya menjunjung tinggi dan melaksanakan kesepakatan. Nah, terus kemudian berkarya artinya apa? Berkarya artinya adalah memiliki karya yang bisa dipersembahkan untuk umat. Jadi yang dimaksud dengan seorang muslim yang baik itu karyanya itu harus menjadi kebanggaan umat. Anda boleh jadi apa saja, tapi yang jelas ujung-ujungnya adalah seorang muslim yang baik, karyanya itu harus bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia.
Oke. Nah, karya itu ada yang tangible. Tangible itu artinya adalah yang bisa dilihat, ya, lukisan, terus kemudian buku, itu semua apa namanya? Namanya tangible. Intangible itu artinya yang tidak kasat mata. Jadi misalnya seorang anak setelah mendapatkan program ya di sekolah ibu atau bapak, nah terus kemudian anaknya ternyata menjadi sangat santun. Nah, itu dia berkarya juga. Itulah yang disebut adalah karya yang tidak berwujud. Karyanya apa? Dia menjadi contoh bagi lingkungannya. Ya, itu yang kami harapkan dari outputnya dari sekolah benih. Ya. Yang kedua adalah pastikan orang tua itu menyiapkan materi yang tepat. Nah, materi adalah konsep apa yang harus diajarkan kepada anak sesuai dengan tujuan pendidikan. Ada dua jenis materi yang harus diberikan kepada anak usia dini. Yaitu yang bersifat fardu ain, artinya berlaku bagi setiap orang, dan fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kecakapan khusus yang disesuaikan dengan peminatan. Nah, jadi Ibu, semakin dini yang fardu ain ini harus lebih dulu diajarkan. Sedangkan fardu kifayah semakin tinggi maka semakin besar porsinya. Tapi dipastikan fardu ainnya harus selesai dulu. Apa itu fardu ain? Materi fardu ain yang pertama adalah adab. Nah, adab ini para ulama seringkali pernah menyebutkan ya, beberapa ulama itu ya mengatakan bahwa belajar adab itu jauh lebih lama dan lebih sulit dibanding dengan belajar ilmu. Jadi kalau selama ini orang sudah mulai gembor-gembor, adab dulu baru ilmu, adab dulu baru ilmu. Mari kita dudukkan sekarang. Adab itu artinya adalah tampilan perilaku yang nampak. Tampilan perilaku yang nampak dan bersifat sudah spontaneously. Itu namanya adab. Ya. Jadi meskipun anaknya pinter, pialanya banyak, tapi ketika ketemu orang tua salam aja enggak. Ya. Apalagi cium tangan. Nah, sekarang lagi nggak boleh cium tangan. Dan sekarang ada salam ala corona lah. Nyapa aja enggak. Berarti dia pinter, ya punya ilmu, tapi nggak punya adab. Nah, seorang muslim yang baik, itu dia dilihat dari adabnya. Gitu ya. Nah, maka kenapa kok kita itu perlu istighfar, sebanyak istighfar ya. Bukan hanya selama pandemi ini. Kita tahu misalnya Rasulullah SAW itu kan sudah pasti dijamin oleh Allah itu masuk surga. Tapi kenapa beliau masih istighfar? Nah, apalagi kita yang belum tentu terjamin. Jadi bisa saja kita ini tanpa diketahui, tanpa disadari ya, tanpa kita sadari, ternyata adab kita menyinggung orang lain. Nah, orangnya bisa saja sakit hati. Makanya dengan istighfar itu kita berharap ya dapat menghapus hal-hal yang tidak kita sadari, terutama secara adab nih ayah dan bunda, yang biasanya itu menyinggung orang lain, meskipun bukan maksud kita menyinggungnya. Gitu. Yang kedua adalah akidah. Nah, untuk akidah ini ya, saya mohon doanya nih sedang menyusun disertasi bagaimana mengajarkan akidah kepada anak usia dini, sehingga nanti tidak hanya persoalan akidah adalah rukun iman, dihafal, bukan itu. Tapi tentunya juga harus sesuai dengan definisi iman, ya, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi bagaimana pengamalan perbuatan untuk anak usia 6 tahun yang berkaitan dengan iman kepada takdir, bagaimana cara mengajarkannya, bagaimana penampakannya. Nah, itu yang sekarang sedang saya rancang di proposal disertasi saya, mohon doanya. Nah, yang itu akidah. Nah, jadi kalau akidah itu kaitannya adalah dengan keterikatan kita kepada Allah dan juga kepada Muhammad SAW. Akidahnya ada dua itu. Jadi ketika kita menempatkan orang lain, ya, lebih tinggi daripada Muhammad SAW, ya, maka itu harus hati-hati. Ya. Kalau Allah oke lah gitu. Tapi misalnya nah ini yang menggelitik. Misalnya gini, kita lebaran ya.
belum lama ini kita lebaran. Kita lebaran terus menyiapkan makanan-makanan yang enak. Mau apa? Menjamu tamu. Ya. Kalau Anda hanya menjamu tamu aja, dapat pahala nggak? Dapat. Tapi akan lebih dapat pahala lagi, ya. Kalau Anda punya keimanan bahwa saya menyediakan makanan ini, ya, untuk menghormati tamu dan menjalankan sunnah Rasul. Nah, itu lebih banyak pahalanya. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita mengajarkan berdoa, ketika kita mengajarkan apapun saja yang berkaitan dengan kebaikan, dan itu memang ada tuntunan sunnahnya, maka kita harus mendeklar, harus menyampaikan itu kepada anak-anak. Kenapa kita harus tersenyum? Karena Allah memerintahkan kita untuk tersenyum dan Rasulullah mencontohkannya. Itu. Jadi Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Sehingga apa? Kalaulah nanti dia menjadi anak yang hebat, dia bukan siapa-siapa, dia tetap umat Muhammad dan dia tetap hamba Allah. Nah, begitu syariat yang disampaikan bernilai dengan akidah. Ya. Saya tadi malam alhamdulillah mendapatkan kiriman dari sahabat saya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada sahabat saya itu tentang ada seorang syekh, gitu ya, yang ditanya oleh muridnya. Nah, ditanyanya begini, Syekh, kau kan udah orang soleh banget, muridmu banyak. Kamu kenapa kok tetap sholat malammu itu baik banget gitu? Kamu sedekahnya sudah banyak. Kenapa? Apakah nggak cukup ibadahmu, wahai Syekh? Nah, apa yang dilakukan oleh saya itu? Saya itu langsung bertanya, apakah kamu lihat penjahat itu pernah nggak dia berbuat baik kepada temannya yang sama-sama penjahat? Misalnya dia makan terus bayar, iya. Jadi memberi makan orang lain itu bisa dilakukan baik oleh orang jahat maupun oleh orang baik. Jadi kalau kamu baik tapi kamu tidak bersedekah, ya kamu kalah dengan penjahat. Oke. Terus dia pernah nggak menolong orang, minimal temannya? Iya. Jadi menolong orang itu bisa dilakukan oleh orang jahat maupun orang baik. Gitu. Oke. Sekarang saya mau bertanya, mungkin nggak penjahat itu malam-malam bangun, terus kemudian mengambil air wudhu dan sholat? Enggak. Nah, itulah kenapa saya lakukan ibadah ini, karena sejak dulu Adam sampai Muhammad SAW, gitu ya, sholat di malam hari itu adalah ibadahnya orang-orang soleh. Dan saya berharap nanti menjadi saksi di akhirat Rasulullah SAW dan para nabi bahwa saya ada keinginan dan mengikuti jejak orang-orang soleh itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Bahwa muamalah itu ada kaitannya dengan syariah. Syariahnya itu adalah aturannya harus benar, dan aturan yang benar itu tidak cukup harus dengan akidah. Nah, udah amalnya baik, syariahnya baik, akidahnya benar, maka juga harus dengan adab. Adab itu artinya apa? Kenapa sih saya itu ditanya? Kenapa Syekh, kamu kalau sholat qiyamul lail itu pasti nunggu orang-orang sudah pada tidur, pasti nunggu benar-benar tidak mengganggu orang. Karena pada malam hari itu sebenarnya adalah waktunya orang istirahat dan saya tidak mau mengganggu mereka meskipun itu kepada keluarga saya. Nah, itu adabnya. Nah, jadi ini urutannya ya Bapak dan Ibu. Kenapa anak-anak itu fardhu ainnya itu perlu dibereskan. Jadi kalau misalnya di sekolah Anda sekarang misalnya, ayo kita doa mau makan. Yang kebanyakan adalah gurunya bilang gini, kok nggak ada suaranya? Katanya Allahu Sami. Katanya Allah Maha mendengar, tapi anaknya suruh teriak-teriak. Pasti nanti ada yang protes. Bun, kan kita ingin memastikan dia udah bisa berdoa atau belum. Woi, kembali dulu, adab dulu, baru ilmu. Kalau adabnya udah benar, berdoa bisa saja selain doa-doa yang sesuai dengan sunnah, asalkan ada bismillah, dan Anda sudah yakin bahwa anak Anda atau murid Anda sudah bisa bilang bismillah.
Bismillah, itu artinya dia sudah bisa makan dengan tepat doanya. Itu. Jadi jangan dibalik. Kita ngejar hafalannya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, adabnya dilupakan. Ya. Ini yang adab. Nah, hampir semua pembelajaran doa ya, selama ini saya suka jalan-jalan ke TK-TK, sebagian besar sekolah-sekolah Islam itu teriak-teriak doanya. Ya. Saya nggak tahu juga itu apa namanya. Apa maksudnya. Bahkan di Bening juga sekarang kita sedang berlatih bagaimana berdoa itu khusyuk, karena khusyuk itu salah satu apa namanya, salah satu syaratnya untuk berdoa. Ya. Nah, yang berikutnya adalah mendampingi orang tua membelajarkan anak di rumah. Jadi harus bentuknya adalah kegiatan. Nah, kegiatannya itu punya 3 persyaratan. Yang pertama, diintegrasikan dengan aktivitas sehari-hari. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau sekarang anak Anda TT, silahkan cek kegiatannya. Jangan-jangan kegiatannya adalah kegiatan antah berantah. Kegiatan yang ada di kelas-kelas saat belajar. Ya. Kalau di sekolah, anak mau mengajarkan LK, di rumah nggak mau. Kenapa? Karena di sekolah takut pada Anda. Nah, kalau di rumah, karena dia nggak takut dengan orang tuanya, dan dia punya kegiatan lain, ya nggak dilakukan. Yang kedua, menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah, apalagi di era pandemi sekarang ini. Jangan bebani orang tua hanya untuk mencari alat-alat yang tidak ada di rumah. Yang ketiga, anak dapat melakukan dan mengulangnya secara mandiri. Karena apa? Sekarang ini ya, justru dengan pandemi sekarang ini, banyak juga yang orang tua yang harus belajar, yang harus bekerja dari rumah, banyak juga orang tua yang ter-PHK-kan, ya. Maka kita dari sekolah ya jangan menambah bebannya orang tua dengan memberikan beban yang lebih dahsyat lagi. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini membantu orang tua melakukan pencatatan perkembangan anak atau portofolio. Jadi menyusun instrumen sederhana dan mudah diisi dan dibaca. Jadi yang kami lakukan di Sekolah Islam Bening, di Yayasan Bening Indonesia, orang tua itu setiap seminggu sekali hanya menyerahkan instrumennya saja. Dan instrumennya itu cuma ya, tidak, catatan. Ya, tidak, catatan. Tapi kita bisa mengolah itu menjadi nilai. Nah, mendokumentasikan kegiatan anak terutama yang materi yang fardu ain. Jadi misalnya anaknya, Bu, alhamdulillah anak saya sudah bisa wudu, ini buktinya. Disut, terus kemudian dikirim. Bu, alhamdulillah anak saya sudah konsisten tuh sholat subuhnya di foto cekrek. Nah, itu. Jadi kita manfaatkan pandemi ini terutama untuk waktu-waktu sholat itu agar anak bisa mendapatkan pembelajaran yang konkret. Lanjut, Bu Ani. Nah, ini materi fardu ain yang harus diberikan ya. Bayi 0 sampai 2 tahun ya, itu toharoh itu bersihan, istinja, prosesi sholat fokus pada waktunya ya. Jadi untuk 0 sampai 2 tahun itu ya. Ini apa namanya yang punya anak ya, yang punya bayi ya, kalau subuh ya harus dibangunkan gitu. Nah, meskipun dia belum bisa sholat ya, tapi dengan adanya dia dibangunkan, memorinya terutama yang berkaitan dengan perabaan ya, kan kalau subuh itu ada perbedaan suhu ya, dari malam ke pagi. Nah, dia sudah bisa merekam ini perbedaan suhu itu, dan di perbedaan suhu itu ada salah satu aktivitas yang namanya sholat. Terus yang berikutnya adalah mendengarkan Al-Quran. Nah, mendengarkan Al-Quran ini artinya adalah anak-anak ya kayak semacam tasbih itu. Nah, ini sebaiknya dilakukannya anak dalam kondisi tenang. Misalnya dalam waktu menjelang tidur gitu ya. Atau dia nah kalau sambil bermain ya, itu saya yakin ya boleh nggak? Ini bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi masalah efektivitas, efektif atau tidak. Gitu. Nah, terus kemudian anak 2-4 tahun itu harus siwak ya. Siwak itu sikat gigi ya. Kenapa? Karena nanti kalau dia sikat giginya sudah beres, nanti wudhunya juga akan bagus. Nah, 2-4 tahun pastikan sudah bisa sikat gigi, karena nanti ini juga ada kaitannya dengan proses bicara ya. Jadi Masya Allah, materi-materi fardu ain ini akan memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya untuk perkembangan persekolahan,
juga untuk perkembangan keberagamaan. Ya, jadi terus kemudian sirah Nabi Muhammad, mendengarkan Al-Quran, rawat diri itu sikat gigi, cuci tangan. Ya. Terus kemudian 4-8 tahun itu ada sudah mulai gerakan sholat, adab. Ya, adab ini kalau yang sampai usia 4 tahun itu dicontohkan. Kalau mulai 4 tahun ke atas itu betul-betul adabnya itu dengan SOP, adabnya itu betul-betul diajarkan. Jadi kalau yang 0 sampai 4 tahun, dia belajar dengan sensori, melihatnya, terlibat. Tapi kalau 4 sampai 8 tahun itu harus diengehkan kalau bahasa pendidikannya. Nah, kita sekarang makan itu duduk menggunakan tangan kanan. Demikianlah Rasulullah mencontohkan. Itu namanya mengajarkan dengan direct secara langsung. Ya, jadi aktivitas adab pada Allah, rawat diri dan seterusnya. Oke, ya silakan lanjut Bu Ani. Nah, ini materi kecakapan. Materi kecakapannya berupa motorik, bahasa, dan kognitif. Ya. Nah, nanti motoriknya itu gerakan koordinatif. Ya. Ada pindah bola, angguk-angguk, kupu-kupu di taman, sirkuit. Ini nama kegiatannya. Nah, terus ada bentuknya, ada SOP, dan ada videonya. Nah, bahasa, emergent literacy, nanti ada unjuk cerita, membaca lantang, dan lain-lainnya. Kognitif nih ya. Nah, ibu-ibu, kegiatan ini nanti akan tertulis menjadi modul ya, yang modul itu berlaku selama 3 bulan. Nah, kita menurunkannya itu adalah per bulan ya. Jadi setelah acara ini nanti silakan menghubungi dengan tim ya. Nah, terus kemudian nanti silakan ada beberapa prosesi yang bisa dipilih gitu ya. Nah, sehingga nanti ya kalau Anda sebagai orang tua ya, Anda bisa langsung menggunakan program ini untuk anaknya di rumah. Jadi meskipun sudah ada program dari sekolah ya, nah saya tidak tahu apakah program dari sekolah itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak, maka kita memberikan alternatif beberapa materi, seperangkat materi yang bisa digunakan untuk menstimulasi sehingga anak-anak mendapatkan haknya program yang tepat sesuai dengan pendampingan orang dewasa yang ada di sekitar. Nah, kalau kebetulan Anda orang tua yang sudah harus masuk kantor, maka ini bisa didelegasikan ke mbaknya mungkin, ke neneknya kalau ada neneknya, ke kakaknya kalau dia misalnya punya kakak, nah dan seterusnya. Artinya tidak selalu dilakukan oleh orang tua karena bentuknya sudah tertulis dan dilengkapi dengan video ya. Demikian yang akan kita lakukan yang berkaitan dengan materi kecakapan. Nah, semua aktivitas ini bisa dilakukan di rumah. Tidak harus memerlukan alat-alat yang canggih, tidak. Bisa nggak Bu sambil berjemur? Bisa banget ya. Kan anak-anak sekarang juga harus diajak untuk kena sinar matahari ya, boleh banget. Nah, jadi kami akan menyampaikan ini dalam bentuk SOP dan beberapa dalam bentuk video ya, agar para orang tua ini punya punya pilihan kegiatan. Nah, kalau Anda sekarang ini yang hadir adalah sebagai guru yang punya lembaga ya, maka Anda akan kami bantu untuk bagaimana cara mendeliver itu ke orang tua yang diintegrasikan dengan program yang sudah Anda punya. Ya, jadi nanti sebelum datang modul ini akan ada 4 pelatihan yang sudah kita sediakan bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan anak, sehingga apa? Anda akan bisa menjadi narasumber parenting di sekolah Anda sendiri. Kalau Anda sekarang yang ikut adalah sebagai pemilik lembaga atau sebagai guru di sekolah. Nah, kalau Anda orang tua, ya masa memparentingin diri sendiri, ya, tapi tetap kita berikan. Ya. Nah, lanjut, Tunas. Ya, kita lanjut, materinya sudah. Nah, bentuk evaluasi, instrumen dalam bentuk checklist, dan catatan sederhana. Jadi nanti ada catatan sederhana, misalnya gini, untuk materi ini, Ananda nggak mau menolak, dia maunya materi yang ini saja. Nah, kenapa tiap bulan? Sehingga nanti kita bisa membuat evaluasi. Oke, lanjut. Nah,
Alur pelaksanaan pembekalan, jadi setelah Anda mendaftarkan ke kami ya sebagai peserta yang akan mengambil program dari kami, itu nanti akan ada pembekalan ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah penurunan program 3 bulan, per bulannya itu 20 hari. Jadi seperti 5 hari kerja gitu. Nah, evaluasinya berkala per 2 pekan ya. Nah, jadi di setiap 2 pekan nanti akan ada evaluasi yang kami lakukan ya. Bisa melalui webinar, juga bisa melalui WhatsApp group. Nah, pengembangan diri, jadi maksudnya pengembangan diri ini untuk anak. Misalnya Anda sebagai orang tua mengambil program dari kami, terus kemudian dari catatan yang sudah Anda lakukan, ternyata anak ini lebih suka hal-hal yang bersifat outdoor. Jadi gimana Bun nanti SD-nya? Cari sekolah alam, misalnya gitu. Nggak ada sekolah alam Bun, ya udah cari SD biasa, kalau perlu SD negeri, tapi ibu dan bapak punya tugas bagaimana fitrah dia terhadap alam ini bisa tersalurkan. Misalnya di rumah ada kebun, di rumah ada beberapa binatang peliharaan, sehingga anak-anak tetap mendapatkan porsi pendidikan secara optimal. Nah, kalau Anda sebagai orang tua, lembaga ya yang punya lembaga, maka kita akan membantu. Kalau begitu nanti bagaimana Bun? Ternyata orang tua modelnya lebih suka yang seperti ini, ya udah oke. Sehingga apa? Kehadiran kami ini bisa menjadi alternatif, ya, juga menjadi teman bicara, gitu ya, untuk lembaga Anda. Nah, kali ini kami juga membuka kelas homeschooling, ya, kelas homeschooling mulai dari PAUD, ya. Apa itu kelas homeschooling untuk PAUD, ya? Misalnya gini, anak Anda sudah 4 tahun, mau masuk ke sekolah belum terdaftar, karena juga anaknya belum bisa masuk sekolah. Kebetulan Anda tinggal di daerah pedalaman, PAUD nggak ada, ya sudah. Berarti anak Anda tercatat menjadi muridnya PAUD Bening di Bogor, ya, tapi pembelajarannya di rumah. Jadi pembelajaran jarak jauh. Gitu. Nah, yang akan menjadi gurunya siapa? Ibunya. Nah, jadi nanti kalau sudah setahun bersama kami, gitu ya kan, kalau homeschooling karena tercatat ya minimal setahun. Sudah tahu flow-nya. Setelah itu Anda membuat PAUD di sana nggak ada, atau kalaupun sudah ada PAUD, Anda sudah tahu sistemnya, dengan senang hati. Justru itu tujuan kita, menyebarkan banyak kebaikan. Ya, jadi saya tegaskan di sini, kita bukan jualan modul, bukan jualan CD, tapi kita memberikan pencerahan, ya. Kalaulah misalnya nanti ada biaya, itu artinya apa? Modul kan perlu beli kertas, itu kan ada pengiriman, kan nggak mungkin. Ya, jadi semua hal itu yang maksud dan tujuannya nanti ke depannya baik orang tua maupun lembaga ya memiliki energi baru, ya. Inilah new normal yang sekarang ini lagi digembar-gemborkan, gitu ya. Yang namanya new normal, karena kalau Anda sebagai seorang muslim berarti adalah kembali kepada menjadi seorang muslim yang baik. Bisa jadi selama ini kita bukan seorang muslim yang baik, maka dikasih pandemi ini kita menjadi banyak belajar new normalnya, ya bagaimana normalnya seorang muslim. Lanjut. Nah, ini pola pelaksanaan program 3 bulan. Orang tua akan memilah program yang sesuai dengan profil anak, ya. Jadi nanti akan dilihat karena itu 1 bulan itu mana dulu, yaitu tidak berurutan. Misalnya hari pertama saya mau kegiatan A, B, dan C. Hari kedua C, D, dan F. Hari ketiga aku mulai lagi A, tadi belum tuntas. Nah, itu maksudnya sesuai dengan profil anak. Nah, program terdiri dari materi fardu ain dan kecakapan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, program harian itu yang harus ada, itu adalah program adab ibadah. Itu harus ada, ya. Karena adab itu harus sampai pada tataran praksis. Jadi nggak ada lagi istilahnya, anak saya sudah bisa doa makan, itu namanya ilmu. Tapi ketika makannya, dia masih jalan-jalan, makannya masih disuapin, berarti adab makannya belum selesai. Itu. Dari mana kita tahu? Nanti dari instrumennya.
instrumennya ada di mana? Ada di modul. Nah, gitu. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh materi ibadah. Nah, wudhu. Tujuan anak dapat melakukan gerakan yang termasuk rukun dengan benar, bahan dan lain-lainnya. Tunjukkan anak ke tempat wudhu. Nah, ini kan orang tua bisa. Oh ya, berarti wudhunya itu benar-benar pakai keran, pakai apa? Nah, siapkan. Nah, dan seterusnya. Nah, evaluasinya ya apa? Nah, ini sudah bisa berkumur. Ya, itu berarti dia sudah berkumur dan benar. Tidak, itu artinya belum benar, maka kasih catatan. Bu, kumurnya itu loh baru sebentar, berarti ada di catatan. Berarti cek lagi di mana, cek lagi di bersiwaknya, sikat giginya gimana. Nah, itu membasuh muka, membasuh mukanya belum rata, jidatnya masih ini, itu berarti za itu artinya sudah bukan melakukan, za itu artinya sudah praksis. Nah, tidak itu jadi kalau belum praksis itu masih masuk di tidak dan masih ada catatan yang dengan bantuan sampai membasuh kaki. Ini contoh evaluasi kegiatan wudhu. Jadi kan mudah sekali, orang tuanya juga bisa tinggal contreng doang. Tapi kita dapat data yang akurat. Oke, sudah semuanya Bu Nasiti? Nah, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan program pengayaan dan program homeschooling yang berkaitan dengan pembelajaran PAUD untuk mendampingi anak belajar di era pandemi. Ya, oke. Silakan saya kembalikan kepada Bu Nastiti sebagai moderator. Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair Bu Marti atas penjelasannya. Siapa yang mau bertanya dulu? Silakan. Ya, tuh Bu Mulyani. Bu Mulyani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah sudah bisa kegiatan hari ini ya, seminar sangat bermanfaat sekali buat saya. Saya punya anak yang nomor 4 itu usia 4 tahun. Saya punya kesalahan dari awal ketika menyuapi anak. Jadi PR banget buat saya. Nyuapi anak tuh sambil nonton, Bu. Jadi kadang-kadang baca doanya nggak fokus banget. Tapi anak saya melantunkan itu gitu ya. Ini kesalahan yang berulang, ini aduh tobatnya nggak selesai gitu ya. Jadi biasalah kalau misalnya lagi buru-buru, udah deh ambil nonton deh. Ini gimana caranya ya? Triknya emang saya pikir emang saya harus berikhtiar keras sebenarnya. Cuma mungkin Ibu bisa memberikan step-step yang lebih jelas lagi buat saya. Kan kalau kakak-kakaknya insya Allah ya udah lebih besar, jadi bisa tanpa nonton. Cuma kalau yang kecil akhirnya supaya mau makan masuk gitu. Itu akhirnya pakai nonton. Kalau udah nonton tuh makan apa aja masuk ya Bu. Cuma itu adabnya kurang ya, jadi tidak memahami berarti kan yang tadi secara akidah apa tadi tuh. Pokoknya yang paparan Ibu dari awal yang itu ya tentang adab dan akidah. Adab makan itu kan harusnya berdoa dengan khusyuk, terus menikmati hidangan dari Allah ini dengan sebaik-baiknya gitu ya, tidak sambil mengerjakan yang lain gitu ya, dan sampai akhirnya prosesnya sampai selesai lah gitu. Itu mungkin Bu salah satu PR saya. Banyak sih PR-nya. Makanya saya ingin bertanya kepada Ibu, mungkin step-step yang lebih yang lebih jelasnya seperti apa. Saya sudah coba sih masak dengan berbagai cemilan anak gitu ya. Bukan cemilan sih, makanan utama ya. Kalau cemilan sih kadang kelewat-kelewat cari-cari resepnya. Cuma kalau untuk makanan utama sebenarnya sih makanannya udah termasuk yang enak gitu ya. Saya coba mengurangi memakai MSG kecuali emang udah rasanya nggak ini gitu. Cuma tetap itunya Bu, step-step awal supaya jadi anak saya tuh aku mau makan kalau sambil nonton. Ada susah banget itu PR mungkin banyak orang tua ya Bu selain saya gitu ya. Mohon pencerahannya. Bu Mulyani berarti Bu Mulyani tinggal di mana? Ini istri Pak, saya di Bogor. Di Pasir. Ini istrinya Bogor. Siapa? Ya. Istrinya Kenapa? Oh iya, saya istrinya Pak Edi Wahid.
Ya Bu, tadi suami saya lihat Ibu katanya, oh itu Bu direktur katanya gitu. Ya, saya mau belajar sama ini. Salam dari suami saya Bu. Iya. Iya. Oke. Ya, yang pertama Bu, yang harus dibenahi justru bukan di anaknya Bu. Iya saya. Nah, jadi gini Bu, ya alhamdulillah kebetulan saja saya lebih dulu punya anak gitu ya Bu ya. Kenapa kami memilih dari PAUD sampai SD itu anak-anak itu melakukan homeschooling? Itu karena kami sadar bahwa untuk mengajarkan sholat, untuk mengajarkan hal-hal yang bersifat keagamaan itu memang harusnya orang tua, Bu. Ya. Jadi terus terang kalau misalnya sholat dan lain-lain itu jatah suami saya. Nah, tapi kalau untuk adab itu jatahnya saya. Nah, karena saya orang literasi itu jatah perkembangan literasi itu ada di maknya itu. Gitu. Jadi, nah tapi kami juga masih belajar juga kita kecolongan juga, bukan kecolongan ya. Itu adalah masalah belajar Quran. Nah, belajar Quran itu justru bukan di tangan saya. Nah, maksudnya belajar Quran yang sudah tasin ya Bu ya. Tapi kalau misalnya alibata sajim khakho itu pakai metode kami Pak Bu. Kami punya metode namanya metode Umi yang ini, bukan Umi yang itu, bukan. Metode ala kami. Gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita paham bahwa masalah makan itu kaitannya dengan nanti ketika dewasa, maka kita akan berupaya sungguh untuk sampai. Jadi misalnya gini, anak saya yang di Al-Kafi ya, yang nomor 3 si Bambang itu, makannya ngeceplak. Terus aku bilang gini, saya bilang gini, Bang, coba bayangkan Ustadz diajak makan bareng, terus makannya berantakan. Kira-kira apa? Oh iya. Nah, kalau untuk anak-anak itu tergantung kita, Bu. Nah, kita selama ini itu lebih pengen anak kita kenyang daripada anak kita itu menjadi panutan kepada Rasulullah. Nah, itu Bu persoalannya. Nah, kami untuk anak bisa makan dengan duduk itu mulai dari umur berapa? 7 bulan, Bu. Jadi begitu anak 7 bulan, itu langsung itu bedongnya, itu tak taruh di bawah, terus kemudian dikasih itu mangkoknya. Ya makanannya belarakan di mana-mana, iya. Sampai saya suapin, tapi dia sambil makan sendiri. Iya. Tapi di situ nggak ada Bu, sambil ada mainan kayak atau enggak gitu. Iya. Nah, sekarang ini karena sudah terjadi Ibu, memang harus melakukan revolusi Bu, revolusinya lumayan, sedikit-sedikit Ibu. Jadi pertama jangan langsung drastis Bu. Ibu siapnya apa dulu gitu. Kalau ikan tadi Ibu nanya tipsnya kan, tipsnya Ibu siapnya apa dulu. Nah misalnya saya siapnya yang penting duduk dulu tidak di TV. Ya udah, makanya jangan di depan TV, makanya di tempat yang lain dulu gitu. Misalnya mau ke tadi, iya nanti setelah 2 suap baru boleh ke sana. Udah, misalnya di sana berapa menit? 3 menit, ya balik lagi. Nah, iya. Bu, usia 4 tahun itu masih bisa. Memang tidak semudah usia 7 bulan. Tapi kalau kita ya berupaya sungguh bahwa ini adalah bagian dari amanah yang harus diberikan dakwah kita kepada anak agar mewarisi risalah tentang makan ini, maka insya Allah akan sampai ya. Jadi kesiapannya kalau mau tipsnya, kesiapannya dari Ibu. Ini nggak perlu seminar Bu, yang ada adalah dilakukan. Jadi lakukan saja Bu. Meskipun seminar berkali-kali kalau nggak dilakukan mah itu nanti materialis Bu, materinya banyak. Tapi nggak hanya di list saja. Materi di list. Pernah ikut pelatihan apa? Di list. Iya. Atau yang ini, tuan tanah kan banyak sertifikatnya. Jadi kalau orang tua banyak sekali ngumpulin sertifikat itu namanya tuan tanah. Itu. Dilakukan enggak gitu. Katanya iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal. Percayalah Bu, untuk mengamalkannya itu setelah itu Allah memberikan ilmu yang sangat banyak. Karena ternyata ketika mengajar anak itu tak seindah warna aslinya. Teorinya mah begini, kita harus memahami perasaan. Ternyata anak juga nggak paham-paham.
Anaknya harus nyaman, udah dinyamankan, malah ngelonjak. Gitu. Berarti ilmu apa lagi gitu. Maka dengan adanya apapun yang terjadi pada anak, itu adalah wasilah dari Allah agar kita terus membutuhkan Allah gitu loh. Ya, jadi mungkin inilah waktu itu saya sama Bu Nastiti itu ya. Bu Nastiti minta profilnya anak saya. Sampai sekarang ini suami saya itu nggak memperkenalkan anak saya itu ditampilkan profilnya. Karena apa? Karena gini katanya, kita nggak tahu anak kita di luarnya kayak apa. Ya. Biarlah orang tua yang menilai. Kalaupun pada akhirnya ternyata anak kita itu ada ada pengakuannya dari masyarakat, biarlah itu menjadi miliknya. Bukan karena anaknya siapa. Itu. Terus ditambahin lagi sama suami saya. Kan kata Ali bin Abi Thalib, jangan lihatlah aku, jangan lihat siapa orang tuaku. Gitu, Bu. Iya. Jadi kembali lagi ya Bu ya, bismillah. Saya yakin Ibu bisa. Oke. Nih, maaf mau tanya, ketika diberi tugas seperti hafalan surat-surat pendek dan doa-doa harian, silakan Bu ini dulu Bu Nastiti. Oh iya, tadi saya memuatkan dulu bahwa pada saat menanamkan tadi kebiasaan itu yang penting konsisten dan coherent ya Bu ya, dan bertahap. Baik, yang kedua, terima kasih Mbak Mul. Yang kedua dari Bu Aditi, mau menanyakan ketika anak usia PAUD diberikan tugas seperti hafalan surat-surat pendek dan doa harian dan harus direkam. Kadang-kadang anak-anak timbul bosan. Kenapa harus direkam sih, Mi? Kadang kalau moodnya sedang seperti itu, saya nggak rekam. Dan laporan ke ibu gurunya hanya dikerjakan dan tidak mau direkam. Apa tidak masalah, Bu? Kalau di sekolahnya diberi nggak masalah. Nah, sekarang inilah kenapa ada program ini, Bu. Banyak sekali sekolah-sekolah mengatakan bahwa karena apa? Guru itu maunya, itu ya, dengan masalah pandemi ini, yang penting anak itu dikasih kerjaan. Kadang-kadang lupa kalau anaknya juga ada bosan. Gitu. Nah, jadi harusnya yang direkam itu yang hasil akhirnya saja, bukan setiap kali berdoa terus kemudian hafal sekali lagi. Kita kembali lagi kepada prinsip pembelajaran. Pembelajaran itu sebagaimana iman, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal. Kalau hanya diamalkannya itu dalam bentuk ucapan, dalam bentuk rekaman, tapi tidak dilakukan, ya imannya nggak cukup lah. Ya, nggak tahu nih, Nisa dari TK Islam Bakti 7 yang ada di Jakarta, apakah hadir atau tidak? Kami di Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, ya. Jadi selain saya di Bening, itu saya juga di Yayasan Bakti Pendidikan Wanita Islam. Itu kami di sekolah itu merapikan yang pertama itu adalah makan. Jadi anak-anak itu dikasih area untuk makan. Dan ternyata ketika makannya beres, yang lain-lainnya itu ikut beres, Bu. Jadi Bu Mulyani, nanti anaknya itu ya, kalau makannya anaknya beres, insya Allah yang lain-lainnya ikut. Gitu. Ya. Jadi apakah nggak apa-apa? Nah, ini silakan Ibu juga komunikasi dengan gurunya. Karena masing-masing sekolah punya kebijakan. Ya. Dan sebagaimana yang sudah ada di dalam materi sebelumnya, karena memang anak-anak itu juga ketika dia bilang, kok direkam mulu? Ya iyalah, sekarang Ibu setiap hari dikasih sayur bayam aja, mau nggak? Nggak mau, mesti ada variannya gitu loh. Jadi bisa saja misalnya yang sekarang ini hafalannya, setelah itu bentuknya foto, posisi makannya. Nah, setelah itu bentuknya adalah gambar. Kita ingin melihat urutan makannya. Nah, jadi banyak cara mengevaluasi itu. Tidak selalu bentuknya rekaman. Begitu. Nah, makin pinter kan nih ayah bunda guru PAUD gara-gara COVID-19. Harus bersyukur nih. Kalau nggak ada COVID nggak bakalan nih kita semua mau belajar semujahadah sekarang. Gitu. Ya itu yang harus kita syukur. Oke, ada lagi Bu Nas? Mudah-mudahan. Belum ada lagi. Kalau di chat, ada yang mau ditanyakan yang lain? Silakan. Oh ya, nih dari Bu Preti Mahasari nanti langsung menghubungi Bu Uwi ya Bu ya, yang ada Devina. Bu Devina. Maaf, kita panggil sayangnya Bu Uwi. Ya, ini ada pertanyaan lagi.
bagaimana agar anak bisa dikontrol untuk nonton televisi? Karena sudah hafal dengan acara kartunnya, dan bila dilarang suka marah. Anak saya 4 tahun, apa masih bisa dirubah? Bisa. Aturannya diperketat. Aturannya diperketat, karena apa? Nangis itu salah satu cara untuk dia mendapatkan apa yang diperlukan. Ibu dan bapak, anak 4 tahun itu dia sudah mulai sudah mulai ada trikinya. Triki itu ada apa ya? Kalau manipulatif. Ya, sudah mulai memanipulasi. Ya. Nah, itu tinggal kuat-kuatannya kita aja. Kalau kita aja tegas ya dia tahu. Dan dari wajah kita aja dia udah tahu. Ini emaknya itu sedang takut atau enggak gitu. Kalau emaknya aja nggak yakin, ya udah, bablas gitu. Nah, ingat Bu, ini bukan masalah sepele. Ketika anak 4 tahun itu bisa mengendalikan Anda sampai tua, dia akan mengendalikan Anda. Iya. Itu yang harus menjadi catatan. Jadi menurut saya lebih baik kita berpayah-payah di usia di bawah 8 tahun ini daripada nanti ketika besarnya. Iya. Mak dan Bapak mesti kompak catatannya, Bu ya. Maknya kompakan dulu antara emak dan bapak. Kalau emak dan bapak tidak kompak, wah itu kiamat sugro itu namanya. Ya, itu yang perlu diperhatikan, termasuk saya sharing sedikit ketika kita mengabaikan memberikan banyak kemudahan bagi anak saat kita ingin menerapkan aturan, ya, dan betul kata Bu Marti, itu akan berlanjut sampai besar. Banyak hari ini anak usia SMP bahkan SMA yang ternyata konsep benar dan salah pun itu mereka belum paham. Ya, jadi misalkan mendorong temannya sampai jatuh atau sampai patah tangannya. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu kok mendorong? Saya kan hanya bercanda. Ya, dia aja yang kakinya nggak kuat, misalkan seperti itu. Ya, dan banyak kalau saya ngobrol dengan teman-teman yang psikolog itu hanya untuk mengatur anaknya sholat saja, ya anaknya itu bisa sampai kabur dari rumah. Seperti itu ya. Baik, ini ada lagi dari Bu Nisa, TK Islam Bakti 7. Oh, ini menyimak. Ya, tadi saya sapa Bu Nisa, karena kemarin di TK Bakti 7 yang pertama kali kita kita ubah dari semua program itu adalah program makan. Oke. Nah, ini Bu Elza, Bu Elza Prasastia. Yang mana? Ini ada anak saya habis marah gitu, dia minta maaf dan itu sudah kebiasaan. Tapi ortunya pengen gimana cara anak menahan marah. Jadi anaknya mungkin marah gitu, udah gitu minta maaf, tapi terus marah lagi. Ya berarti dia nggak ngerti itu. Anak menahan marah. Oke. Ibunya bisa menahan marah Elza. Oh iya. Hah? Bu Elza dulu nih Bu di chat, itu ada Bu Elza Prasasetia. Iya. Nah, ini masalahnya bukan masalah benar atau salah ya Bu ya. Aktivitas pagi, ikro, menggunting, bentuk lingkaran, murojaah, surat pendek. Nah, ini kan kegiatan persekolahan. Nah, motorik kasar, menggelindingkan bola 3 kali, snack time. Nah, ini kan persekolahan. Nah, ini yang kami tidak menyapa anak melalui Zoom. Nah, masukannya adalah sekarang saya tanya dulu, di rumah apakah anak bisa duduk manis itu untuk jam 8 sampai 9 dia ikut dan lain-lain. Kalau misalnya orang tuanya ternyata dia masih masak bagaimana? Maka sebaiknya itu timetable itu adanya di sekolah. Kalau ke orang tua itu harusnya bentuknya kegiatan. Kapan dilakukannya? Itu tergantung kesepakatan. Nah, itu yang namanya home learning. Itu yang namanya homeschooling, gitu. Kalau dipatok-patok waktunya, ya ini mah namanya sekolah di rumah. Nah, ini yang saya maksudkan, orang tua atau murid menjadi PT itu di sini. Ya. Oke. Jadi masukannya begitu ya, Bu Elza ya. Ini persoalannya bukan masalah benar atau salah, tapi kalau berjemur itu oke. Sholat duha, iya. Nah, sekarang tanya dulu. Di rumah ada sholat duha atau tidak? Karena kalau di sekolah ada orang tuanya, nggak ada gurunya. Nah kalau di rumah, gurunya orang tuanya aja enggak, terus gimana? Itu, ya.
Nah, ini sebaiknya disederhanakan lagi item-itemnya. Jadi sekali lagi, pembelajaran di rumah itu bukan kegiatan persekolahan dipindahkan ke rumah, bukan. Tapi bagaimana anak-anak belajar lebih banyak yang ada di rumah untuk kehidupan yang lebih baik. Apa tadi Bu Nastiti? Ya, sebentar ini saya naik dulu ke atas. Ada dari Ibu Ana, mohon maaf tadi terlewat. Apa program paket homeschooling untuk PAUD sama dengan SMP? Jika lokasi di Jabodetabek harus bergabung dengan homeschooling Bening di Bogor? Tidak. Tidak. Kan anak-anak sama maknya lah. Cuman kalau waktu ada ada yang berkaitan dengan outing kelas dan lain-lain boleh. Oh, maksudnya gini Bu, harus apakah harus bergabung, bisa bergabung tapi tidak perlu datang hadir ke Bogor. Iya. Ya, nanti tapi kalau kelas parentingnya dan lain-lainnya orang tuanya tetap harus ikut. Iya. Jadi di program kami di SD Bening itu Sekolah Islam Bening itu per 2 minggu sekali ya Bu Nas ya. Kita ada sekolah orang tua. Dan sekolah orang tuanya itu disesuaikan dengan perkembangan anak-anak dan program sekolah. Iya, baik. Dari Ibu Preti, kalau mau mengikuti pelatihan selanjutnya bagaimana? Maksudnya ini kami memang menawarkan program yang di dalamnya sudah lengkap, ada parenting, lalu ada modul, di dalam modul tersebut juga ada video-video, begitu ya Bu Preti. Nah, dan nanti untuk penawarannya kami taruh di grup. Selanjutnya saya lanjut lagi sebentar, tadi hilang. Bagaimana cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan kepada orang tua murid agar mau kooperatif dengan pihak sekolah selama belajar dari rumah di era pandemi ini? Ya, oke. Bu Preti, jadi sebenarnya orang tua tidak kooperatif itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama karena ketidakpahaman. Ya. Nah, jadi ada beberapa orang tua. Jadi salah satu sekolah juga di Jawa Timur kemarin itu orang tuanya sampai nulis di status. Kenapa harus bayar SPP? Kan anakku nggak diajar. Kan kita sendiri yang mengajar di rumah. Gitu. Nah, terus saya tanya ke sekolahnya, ngasih program nggak ke orang tuanya? Iya, berupa apa? Ini kerjakan LK ini. Nah, itu namanya bukan program. Itu namanya kegiatan, namanya tambahan kerjaan gitu. Nah, sekali lagi kan program kan punya unsur 3 seperti di depan tadi ya, ada materinya, ada aktivitasnya dan ada evaluasinya. Terus Ibu, Bapak ya, sebelum menurunkan program, orang tuanya diberikan pemahaman dulu. Sehari itu cukup maksimal 2. Karena apa? Kalau lebih dari 2, pastilah keriting gitu. Bawahnya banyak. Nah, ini yang harus kita susun dalam bentuk SOP. Itulah kenapa kami menawarkan program ini tidak 1 bulan, tapi 3 bulan. Kenapa? Agar ibu punya alurnya jalan. Ketika nanti di 3 bulan yang kedua, Bu, saya nggak ngambil lagi program dari Bening, Bu. Kita udah bisa, alhamdulillah. Jadi nanti sekolah yang lain lagi yang akan mengambil. Terus kemudian, Bu, boleh nggak Bu, saya ngajarin nih Bu, ke sekolah-sekolah lain. Wah, monggo. Nah, karena apa? Di masing-masing tempat pasti ada pelajaran-pelajaran lain yang itu sama baiknya, gitu loh. Sehingga apa? Kita ini, alur inilah yang akan kita gulirkan. Dan orang tua akhirnya menyadari betapa guru dan betapa menjadi guru itu sangat berharga. Begitu. Baik, terima kasih Bu Marti. Selanjutnya, mau tanya bagaimana jika anak kalau marah suka melempar-lempar barang di sekitarnya, apa yang harus dilakukan dan terapkan aturan ke anak agar tidak, sebentar chatnya kok lari, agar anak tidak melakukan seperti itu lagi. Ya. Melempar barang kalau lagi marah. Betul. Ini Bu apa Pak nih? Ini Bu Riza Yoga Indrian ini Bu. Oke. Nah, jadi Bu, sebenarnya ini nanti materinya itu adalah materi di 4 itu ya, Pak Nastiti ya. Bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana mengelola emosi. Tapi salah satunya Bu,
sebenarnya anak marah dengan melempar-lempar itu pertama pasti ada diizinkan. Artinya ketika melempar-lempar barang, Anda langsung mengatakan, oh ya nggak apa-apa, atau Anda tidak notice. Ya. Atau orang dewasanya, jangan dilempar, itu tambah dilempar. Kalau pas melempar barang langsung, zep, anaknya diambil, tidak begitu marahnya. Oke, kamu mau apa? Nah, kalau anak marah itu Bu, keras dan berat. Nah, makanya ini udah benar-benar deh, jadi orang tua itu memang harus benar-benar strong, itu betul-betul itu. Ya. Saya masih ingat betul itu ketika anak saya yang keempat lahir itu kan usia saya sudah di atas 37 gitu ya. Ketika dia lagi marah-marahnya ternyata tidak seheboh ketika tidak sekuat kita anak yang pertama yang masih usianya 24-25 tahun gitu. Ya. Jadi melempar-lempar barang yang ada di sekitarnya itu cara ekspresi anak karena dia belum tahu bagaimana marah dan apa yang harus dilakukan saat marah. Bahkan bisa jadi dia nggak ngerti marah itu apa. Nah, Ibu nanti bisa searching, Bu. Sahabat saya di Jogja, Bunda Wening, itu punya buku namanya adalah marah dengan bijak. Nah, itu saya endorse-nya. Jadi nanti Ibu langsung aja search itu diterbitkan oleh 3 serangkai. Judulnya adalah Marah yang Bijak. Nah, itu. Sahabat saya yang satu itu Masya Allah itu tulisannya sangat-sangat menyentuh dan ada tips-tips kecil yang sudah dilakukan di beberapa ini. Jadi Ibu kalau mau tambahan tip and trick itu bisa mencari itu buku marah yang bijak. Ya itu. Ya, halo, Assalamualaikum. Salam, ya. Bu Satriani apa kabar? Ya Alhamdulillah, Allah, baik. Bu. Alhamdulillah, Bunda. Gimana, Bu? Bunda sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah, tambah tembem yang jelas. Unas Siti katanya anak saya kelihatan tembem, Bunda. Ma, kelihatan tembem katanya, Ma. Mau tanya nih, Bunda. Ya. Kemarin kan memang sekarang kan BDR ya, belajar di rumah tuh. Kemarin ada masalah dari wali murid di Bening. Anaknya itu memang sih di sekelas itu dia jarang mau nulis, mama menebali huruf itu jarang mau. Cuma kalau seumpama dia pelajarannya dia senengi, misalnya dia kayak mewarnai, itu baru dia senang. Tapi cepet bosen gitu. Kemudian kemarin kan BDR itu kan disuruh maksudnya bukan ngapalin, kan harus mengulang pembelajaran surat-surat pendeknya. Nah, itu nggak mau, sampai orang tuanya hubungi ke gurunya, guru kelasnya. Ini gimana anak saya nggak mau, apa ini nggak pernah diajari loh. Ini kan sudah pelajaran setiap hari diucapkan di kelas kan gitu kan, gurunya menyampaikan seperti itu. Kira-kira ada kiat-kiat nggak untuk pendekatan ke anak ini biar anak itu mau belajar untuk menghafal atau murojaah hafalan-hafalan itu gitu. Orang tuanya sangat bingung. Itu mundur dulu. Gimana? Mundur dulu ke aturan. Mundur dulu ke aturan kesepakatan. Jadi jangan suruh menghafal dulu. Dia sepakat dulu kegiatan-kegiatan apa saja. Jadi hari ini kamu mau apa? Ini. Oke, tambah satu lagi. Kamu mau menghafal jam berapa? Gitu. Oh gitu, berarti harus ada tahap-tahapnya gitu ya? Betul. Ada jadwalnya gitu. Betul. Nah, jadwalnya itu berdasarkan kesepakatan antara bundanya dengan anaknya. Maka ini melalui forum ini juga, tolong Bunda Guru, jangan kegiatan itu per hari langsung dikumpulkan. Karena anak-anaknya itu moodnya beda-beda. Seminggu lah itu. Jadi misalnya ada kegiatan 4 hari, yang Jumat lah itu dikumpulkannya. Karena apa? Kalau yang Senin dia PT masih bisa dikerjakan Selasa. Nah, kalau Selasa dia misalnya seneng, lagi mood, ya yang Senin sama Selasa dikerjakan gitu. Beda sekali antara kegiatan di sekolah dan di rumah. Tapi jangan lebih dari seminggu juga, Bun. Kalau lebih dari seminggu nanti orang tuanya numpuk, gitu. Tapi ini orang tuanya juga yang susah juga di sini, Bunda. Memang kebanyakan kan begitu. Kalau anaknya kebanyakan kerja. Kan kebanyakan kerja, jadinya mendingan sekolah daripada ngajar di rumah katanya. Kemarin tuh banyak yang mengeluh seperti itu gitu. Betul, Bunda. Jadi persoalannya berarti orang tuanya harus punya kiat-kiat sendiri gitu ya. Apa charger? Ya.
Tapi memang akan lebih baik di sekolah di sebelum program itu turun di bawah meja. Sebelum program turun itu diadakan dulu ini Bu, apa namanya? Pertemuan dengan orang tua. Selama ini belum ada karena kan corona kan waktu itu kan langsung Bun, bisa melalui WhatsApp group Bun. Melalui WhatsApp group aja. Jadi jadi gini. Jadi triknya sebelum menurunkan program itu ada pertemuan dulu dengan orang tua meskipun via WhatsApp group. Jadi misalnya Ibu mau menurunkan program di pekan kedua. Maka maksimal hari Jumat di pekan pertama itu sudah ada diskusi di antara dengan orang tua bahwa nanti pekan depan anak-anak akan mengerjakan ini. Gitu. Ya. Gitu. Dan yang berikutnya seperti tadi saya sampaikan, jangan banyak-banyak Bu. Satu tapi dilakukan itu jauh lebih baik daripada 4 cuma dilihatin doang. Nah, dan yang kedua, aktivitasnya harus aktivitas yang inherent dengan rumah Bu. Makanya di Bening kan kerjaannya kan ngumpulin sendok gitu ya. Terus ngumpulin sendok, ngelompokkan sendok, terus kemudian lipat baju gitu. Nah, lipat baju kan anak-anak kan kelihatannya lipat baju, tapi yang misalnya yang celana bapak sendiri, celana ibu sendiri, atasan kakak sendiri, itu kan sudah belajar mengkategorikan. Sama ketika di sekolah itu mengelompokkan, sortir kan. Iya, jadi ini kiatnya pelajaran yang ada di sekolah dirumahkan, makanya kenapa di slide tadi saya sebutkan harus memakai alat-alat yang ada di rumah. Itu Bun. Ya, jadi tadi Bunda siapa tadi yang chat sebentar tadi saya lihat ya, Bu Elza tadi yang ada ini harus ikro itu sekolah Bu. Nah ini nggak bisa dilakukan di rumah. Motorik kasar menggelindingkan bola, iya kalau di rumah itu ada bola, kalau enggak, iya. Gitu. Jadi harus dilihat yang lain. Motorik kasar tidak hanya menggelindingkan bola Bu. Jadi ada banyak lain yang contohnya. Iya banyak contohnya. Ini pindah-pindahin barang. Membantu ibu motong-motong, menyapu kan juga bisa, bersihkan kamar tempat tidur. Betul sekali. Ya. Ibu Marti, mohon maaf, ternyata dari tadi saya di mute padahal saya sudah meng-cut Bu Marti dan Bu Rini. Karena kami masih ada pertanyaan yang tertulis sebenarnya tadi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini ada yang belum bertanya. Iya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Anak saya selalu berlari-lari, kadang hilang kendali sehingga sering terbentur dan sering terjadi. Bagaimana solusinya? Sudah diberitahu jangan lari-lari seperti itu, masih saja dilakukan. Ini anak usia berapa Bu ya? Kalau nggak lari-lari nanti dia stres. Silakan Bu Marti. Anak lari-lari itu harus dicek dulu. Ya. Lari-larinya itu jangan-jangan karena memang menurut dia lari-lari itu nyaman karena dia belum mampu mengendali. Makanya dia lari-lari. Nah, kalau anaknya 4 tahun ya memang Nah, kalau usianya 7 tahun, dia masih lari dulu. Ceknya bagaimana caranya? Ya, kalau dia duduk, itu posisinya tegak atau tidak? Berapa lama dia duduk? Kalau misalnya duduk belum sampai hitungan ke 10 dia udah lari lagi, berarti ada kendali yang tidak siap. Yang mana lagi? Ya, coba dia dia berdiri ya. Silakan perhatikan pada waktu berdiri itu berdirinya itu gini Bu. Jadi berdiri menyamping Bu. Berdiri menyamping. Terus kemudian lihat dari kepala, punggung, bokong sampai ke kaki itu satu jalur enggak? Kalau ternyata kepalanya lebih ke depan, itu yang menyebabkan dia tidak bisa konsentrasi. Cek di rumah, jangan-jangan ternyata lebih suka main game sehingga badannya ke depan. Kenapa dia nggak bisa konsentrasi? Karena apa? Informasi dari kakinya untuk sampai ke otak itu tidak lancar. Karena itulah dia akhirnya suka lari-lari, gitu, ya. Gitu. Jadi dicek dulu. Ya. Nah nanti di program motorik kami, nah itu nggak ada, kayaknya itu ada program sirkuit dan lain-lain itu. Nah itu kami punya tim khusus tentang motorik ya, Pak Panji. Nah itu nanti
sudah menyiapkan beberapa aktivitas, nanti sekalian bundanya juga bisa ikut beraktivitas itu. Ya, Bu, selanjutnya. Sebentar ya. Bu, kalau makan sambil nonton, memang efek negatifnya apa ya? Tanya Bu Raudoh. Ada efek negatif, jadi cuman gini doang. Kata Umar Ibnu Khattab itu, kalau makan, jangan disambil, gitu. Jadi kalau pengen kayak Umar bin Khattab, ya jangan disambil, gitu. Jadi ikutin sunnah, Bu. Kalau masalah efeknya, efeknya itu dampak, Bu. Tapi yang jelas gini, Bu. Kalau anak makan sambil nonton, maka dia makannya akan lama. Kalau makannya lama, mana nasinya akan begah. Kalau nasinya akan begah, nanti akhirnya pencernaannya ya tidak secepat kalau dia fokus dimakan. Akibatnya apa? Akibatnya pencernaannya tidak lancar. Ketika pencernaannya tidak lancar, itu nanti akan mengganggu emosi. Gitu urutannya. Jadi ada dampaknya atau tidak? Ya silahkan dipilih. Gitu. Ibu, ini ada lagi langkah pertama kami sebagai guru TK untuk menghadapi tahun ajaran baru. Sebentar, Bu Elsa Prastiani, nak tadi ya? Iya. Atas. Gimana? Silakan. Ya, langkah pertama kami sebagai guru TK untuk menghadapi tahun ajaran baru itu, selain menurunkan target pencapaian itu apa? Dan bagaimana cara efektif untuk belajar dengan murid, sedangkan murid tersebut belum pernah mengenal lingkungan sekolah? Ya, kan belajarnya di rumah. Ya berarti ya nggak dikenakan dengan lingkungan sekolah kan nanti. Nah jadi Bunda, langkah yang pertama adalah Anda harus pastikan dengan orang tua tentang proses belajar konsep sekolah yang Anda punya. Gitu. Jadi meskipun masuknya itu tanggal 13 Juli, yang harus dimasukkan pertama adalah justru harusnya adalah orang tuanya dulu. Apakah dalam bentuk webinar seperti sekarang atau dalam bentuk WA group, nggak masalah. Nah, setelah orang tuanya itu paham, baru diturunkan program. Ya. Makanya kenapa hari ini kami dari Sekolah Bening mengadakan acara ini. Kalau ibu belum punya, kami sudah siapkan, gitu. Artinya sekolah jadi, bisa membeli ya Bu ya? Iya, bisa membeli dan bisa mengkloningnya untuk nanti 3 bulan berikutnya. Karena ini kemungkinan sampai Desember. Makanya kami nggak mau ngasih program sampai Desember. Nanti Anda nggak pinter, gitu loh. 3 bulan. Tapi sekali lagi kami bukan jualan modul. Kalau jualan modul berarti tanpa bimbingan. Kalau kami ada bimbingan, gitu. Karena yang kita ini adalah bersama-sama bagaimana agar tadi seperti Bu Setiarini tadi. Kalau misalnya orang tuanya ini gimana? Nah, itu harus ada di program, bukan hanya program, tapi bagaimana berkomunikasinya. Nanti Bunas akan menggali itu bagaimana coaching dengan orang tua, bagaimana cara ngomongnya, itu kita ajarin Bu, gitu. Dan itu Ibu sudah bagian dari sudah bagian dari program yang sudah kita berikan. Jadi wes pasrah bongkoan gitulah. Itu jadi cara efektifnya begitu Bu, menurut kami. Apakah target pencapaian harus diturunkan Bu? Tidak. Tapi kalau di adjustment iya. Maka target itu jangan bersifat materi. Target itu harusnya bersifat kecakapan. Begitu anak cakap, jadi misalnya ya hafalan itu jangan hafalannya yang dibanyakkan. Tapi bagaimana murojaahnya? Karena kalau murojaahnya dia sudah banyak, sudah sesuai dengan setiap waktu dia murojaah, otomatis tambah. Tapi kalau dikejar tambahannya, murojaahnya nggak bakalan. Baik. Sebentar ya, Ibu. Untuk gerakan sholat dan ibadah lainnya, ini ada pertanyaan dari Bu Dia. Yang kecil sukanya ikut dengan kakaknya. Kalau saya ikut pengamati suka malu-malu terus ambiar lagi ya. Saya lihat juga bagaimana aktivitasnya, mohon masukannya.
Satu lagi Bu sekalian, anak usia 6 tahun masih suka ngompol. Bagaimana solusinya? Masalahnya ngompolnya tidak hanya di waktu tidur, tetapi tidak tidur pun juga masih ngompol. Oh, oke. Yang tadi yang anak kecilnya itu kalau misalnya dia memang di bawah 4 tahun dia ikut kakaknya itu memang harus Bu, karena memang dia sedang mirroring. Iya. Kalau dia nggak ikut kakaknya mah kita malah ketakutan Bu. Makanya kenapa ya Bu ya kita dengan semakin banyak anak itu sebenarnya kita semakin bersyukur karena anak ini semakin banyak gurunya Bu. Jadi yang kami lakukan karena anak kami tidak satu ya, anak kami 4. Itu kalau anak pertama sudah beres, dia harus menjadi asistennya kita. Gitu. Jadi kayak misalnya nih Kak, itu adikmu tolong dibangunin gitu. Harus setelah ini, nah gitu. Jadi justru memang anak itu harus dilibatkan dalam pengasuhan juga. Karena apa? Ketika nggak ada, kakak-kakak itulah nanti yang akan menggantikan kita. Ya, jadi malah wajar itu kalau anak itu mengikuti kakaknya karena dia sedang mirroring. Ya. Nah, yang ngompol itu coba cek dulu Bu, dia pakai pampers sampai usia berapa? Itu nanti akan menjadi catatan. Kalau misalnya dia pakai pampersnya itu sampai di atas 3 tahun, berarti sensor taktilnya di area di sekitar pahat anak itu ngompol, terus kemudian merasa nggak nyaman, terus kita akan bilang, oh ya itu namanya ngompol, nah itu nggak nyaman, bau dan lain-lain, mari kita ke kamar mandi, terus kemudian ditatur dan lain-lainnya, nah itu akhirnya dia bisa menahan. Nah, jadi cek dulu. Nah, terus kemudian apa langkahnya? Ternyata iya, sampai usia 3 tahun, saran saya yang pertama adalah dipijat. Pemijatan itu adalah pemijatan yang berkaitan dengan aktivasi beberapa sel saraf yang ada di area seluruh badan. Jadi bukan dipijat karena jatuh, bukan dipijat karena panas, tapi ini namanya adalah pijat stimulasi. Ibu bisa cari di YouTube ya, pijat stimulasi sweet sal. Nah, itu ada. Di YouTube banyak. Gitu. Ya, baik Bu Marti, mungkin jika masih ada pertanyaan nanti waktunya bisa pertanyaan bisa ditaruh di grup dan akan kami jawab. Yang tadi ternyata sebelum 2 tahun sudah lepas pampers Bu, ya mungkin itu tadi sebelum 2 tahun sudah lepas pampers ternyata. Ya, mungkin dicek lagi apakah briefing dan role playing-nya juga sudah berjalan gitu ya. Toilet trainingnya apakah sudah berjalan? Iya. Dicek dulu toilet trainingnya Bu. Karena kapan waktunya dan kitanya toilet training itu bukan anak diajarkan ke toiletnya, tapi kitanya dulu. Kita lihat ada aura-aura mimiknya. Ini kayaknya ini sudah mulai mau pipis, angkat saja. Ya. Ini karena waktunya sudah habis, walaupun ada satu pertanyaan, apakah anak usia 4 tahun bisa dikasih kesempatan atau berkomunikasi tentang kesepakatan? Bisa. Ya, nanti how to-nya akan disampaikan selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah karena waktunya sudah habis. Terima kasih banyak kepada Ibu Marti atas pemaparannya dan juga partisipasi aktif dari para rekan pembelajar di sini, baik orang tua dan juga guru. Segera kami akan kirimkan rancangan program yang sudah kami buat. Ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah kami berikan judul paket A, yaitu tentang pengayaan. Ya, tadi Bu Marti sudah menjelaskan bahwa pengayaan ini bisa digunakan oleh para orang tua yang anaknya sudah bersekolah atau terdaftar di sekolah lain. Ya, jadi ini adalah tambahan dari kami. Lalu yang kedua, pengayaan ini juga bisa dibeli oleh sekolah, ya, dan nanti yang akan menyampaikan hal-hal yang terkait pembelajaran adalah antara Yayasan Bening dengan pihak sekolah. Jadi nanti guru yang akan mandiri menyampaikan kepada orang tua siswa. Lalu program kedua adalah program homeschooling yang di situ tercatat sebagai siswa dari Sekolah Bening baik tingkat PAUD, tingkat SD dan juga tingkat SMP.
dan hal-hal lainnya nanti akan bisa dibicarakan di grup. Baik Bu Marti, sekian dulu hari ini materi dan pertemuannya. Ya, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang hadir di sini. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan, ya, diberikan keberkahan atas setiap langkah yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.